Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di ayat yang ke-25 dari surah At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tu'ni 'ankum syai'an wa taqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu orang-orang mukmin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini umat Islam mendapatkan kemenangan dalam berbagai pertempuran. Ayat ini sampai ayat yang ke-27. Ayat yang 27 ini orang mukmin itu najis. Ayat ke-8-nya orang mukmin itu najis dan perintah najis. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ayat yang ke-24 ini adalah ayat kewajiban mencintai Rasulullah. Dan nanti tanda-tanda orang yang mencintai itu banyak. Meniru beliau, mengikuti sunnahnya, perkataan beliau, perbuatan beliau, aturannya, mengutamakan apa yang telah diberikan oleh beliau, ketentuannya. Ya. Sering menyebut nama beliau, rindu untuk bertemu Rasulullah. Ya. Memuliakan dan menghormati Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, membenci orang-orang yang dibenci Rasulullah, ya, mencintai Al-Quran yang dibawa Rasulullah, mencintai umat beliau, ya, taib. Dan segala bentuk tanda cinta. Inilah yang menjadi sumber kemenangan itu. Di ayat yang ke-5 ini, perang Hunain itu menjadi pelajaran besar bagi umat Islam, bahwa jumlah yang banyak itu, ya, tidak menjamin sebuah kemenangan. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman. Dia menurunkan bala tentara, para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Setelah itu Allah menerima taubat orang-orang yang Dia kehendaki. Maha pengampun Allah dan Maha pengampun dan penyayang Allah. Kemudian paragraf berikutnya atau bagian berikutnya, orang mukmin itu najis dan perintah memerangi ahli kitab.
Ahlul kitab. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang musyrik itu najis, kotor. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah mereka. Dan jika kamu khawatir miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia mengkehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab, ahlul kitab. Hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi kalau ahlul kitab itu tidak mau dia bayar pajak, alamat itu diperangi. Diperangi ahlul kitab itu. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Tapi kalau dia mau bayar pajak, mereka tidak mengapa. Ikhwati fillah. Di sini ayat menyebabkan bahwa syirik itu menyebabkan najis secara rohaninya. Tapi kalau masuk dia dalam masjid terus disiram pula masjid, bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Maka coba kita baca dahulu, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Itu orang yang telah diberi kitab. Innal ladzina utul kitab. Sampai mereka memberikan pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Maka dari ayat ini dapatlah kita lihat bahwa sebab-sebab berperang adalah karena kufar. Kriterianya apa dalam nanti ada siapakah yang mesti diperangi itu? Itu ada 10 kriteria dalam ayat-ayat ini nanti orang-orang yang diperangi. Kita baca dahulu. Kemudian kepercayaan Nasrani serta sikap-sikap mereka. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam mereka, padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada Rabb selain Dia. Tidak ada Rabb selain Dia. Dari apa yang mereka persekutukan. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya. Malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir itu tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas agama segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang yang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta ahli kitab. Mereka mengambil suap berupa makanan dari masyarakat awam. Sedangkan penghujung ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab dan kaum muslimin menimbun harta mereka. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untukmu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Baik. Kemudian ayat yang ke-36
Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat 1 sampai baca ayat 37 dulu. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanyalah menambah kekafiran orang-orang kafir. Disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkan suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Oleh syaitan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi dari ayat yang ke-29 tadi sampai ayat yang ke-36 ini memberikan sebuah faedah bahwa siapakah orang yang patut atau yang layak diperangi itu. Ada 10. Yang pertama, tidak beriman kepada Allah. Di ayat yang ke-29. Dari ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana kriteria mereka di ayat yang ke-29 itu disebutkan mereka wala yuharrimuna ma harramallah, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab, tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahli kitab. Yang kedua, tidak beriman pada hari akhirat. Jadi yang pertama tidak beriman pada Allah. Yang kedua tidak beriman pada hari akhirat. Masih di ayat yang ke-29. Yang ketiga, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Masih di ayat yang ke-29. Kemudian keempat, tidak beragama dengan agama yang benar. Masih ayat 29. Ini di ayat yang ke-29 ini ya, ada 4. Ya. Yang keempat mengatakan Uzair sebagai anak Allah. Ini namanya kufur secara qauli. Kufur secara qauli. Di ayat yang ke-30. Mereka mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Apa cara bacanya? Uzair ibn Allah. Uzair itu adalah anak Allah. Jazakallah. Nah, kemudian di ayat yang kemudian mengatakan Isa sebagai anak Allah, itu masih di ayat yang ke-30. Dan mereka juga mengatakan wa qalatin nasara al-masih ibn Maryam. Orang Nasara mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah. Jadi dzalika qauluhum bi afwahihim, ya. Ucapan dengan lisan mereka. Ini kufur secara qauli. Kemudian di ayat yang ke-31 nomor 7-nya, sebab diperangi manusia. Menjadikan orang alim dan rahib sebagai Tuhan. Nah, ini kufur secara amalinya, 31-nya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud mengambil rahib sebagai Tuhan itu? Nah, ada 3. Yang pertama, mereka mengambil ajaran agamanya dari pendeta dan rahib tanpa petunjuk kepada kitab asli. Mereka mengambil ajaran agamanya dari pendeta dan rahib tanpa merujuk kepada kitab asli. Menganggap perkataan mereka sebagai hujjah, bukti kebenaran
tanpa menjelaskan sanad dan dasarnya. Cuma dua ini. Baik. Kemudian di ayat yang ke-32, mereka yuriduna ayyutfi'una nurallahi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah bi afwahihim, dengan mulut mereka. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Dan di sini yang dimaksud dengan cahaya Allah di sini adalah agama. Yang ingin memadamkan agama ini itu yang menjadikan mereka, sebab mereka itu diperangi. 9. Memakan harta orang banyak dengan cara yang salah. Ditengok ayat yang ke-34 itu. Sesungguhnya kebanyakan dari ulama Yahudi dan rahib-rahibnya la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Banyak memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian ke-10, mereka mengubah bulan-bulan mulia yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini dalam ayat yang ke-36. Bulan ini bulan hurum, bulan suci, Ashhuril, itu Syahrul Haram ya, atau Ashhurul Hurum ini artinya adalah bulan-bulan suci. Jadi Al-Haramain Asy-Syarifain itu dua kota suci yang dimuliakan, itu artinya. Bukan dua kota haram yang dimuliakan. Nah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Jadi orang-orang kafir itu mereka tangguhkan penghitungan bulan itu agar dapat berperang. Di ayat yang ke-37 mereka tangguhkan. Adapun ceritanya tidak saya ceritakan. Insyaallah di daurah ya tafsir ayat-ayat tentang kisah dalam Al-Qur'an insyaallah taala. Kemudian sudah kita Ustaz sampaikan tidak sebelumnya bahwa munafik itu ada 4 bagian. Belum ya? Nah, kita baca dulu ayat yang ke-32 ini arti. Ini kisah perang Tabuk lagi, perintah untuk berjihad. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Enteng saja bagi Allah, tak ada aman, itu aja. Allah ganti dengan yang lain. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedangkan dia seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini cerita Nabi dengan Jibril. Abu Bakar As-Siddiq lah dan innallaha ma'ana. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saya teringat dengan malaikat ini. Jadi sampai sekarang malaikat itu ada. Dan kadang-kadang ada-ada aja dalam perjuangan ini dan itu kejadian-kejadian aneh nanti yang akan terjadi. Seperti Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Satu hari beliau di pustaka beliau diacungkan orang pistol kepada beliau.
Seketika orang tuh lemas, jatuh dia ke bawah. Akhirnya orang tuh diambil senjatanya. Begitulah karamahnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkat dikala ringan atau berat. Nah, ini yang paling payah tuh. Waktu berat ini ringan amanlah. Nanti di ayat 38 ini sampai ayat 122 itu akan terlihat nanti ada 4 tipe orang munafik. Catat aja dulu. Pertama, munafik yang tidak pernah menyertai jihad. Munafikin yang tidak pernah menyertai ekspedisi jihad. Ada lagi yang kedua, munafikin yang tidak menyertai ekspedisi jihad, tidak pernah menyertai ekspedisi jihad, tetapi merancang menentang muslim dan membuat masjid dirar. Tapi merancang menentang muslim dan membuat masjid dirar. Yang ketiga, munafikin yang menyertai jihad untuk memecah belah kaum muslimin. Dan ada lagi yang keempat, nanti munafikin yang merancang membunuh Rasul setelah kembali dari perang Tabuk. Baik, kita lanjut baca. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami akan berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang yang berdusta. Nanti di daurat tafsir ayat tentang kisah itu, ini ayat-ayat ini kita bahas lebih dalam lagi, dan ya indah sekali kisah tentang perang-perang ini. Cuman saya anjurkan kalian untuk dengarkan rekaman tentang kisah itu. Yang saya anjurkan mendengarkan 2 rekaman. Ustaz Firanda, kedua Ustaz Khalid Basalamah. Itu Al-Fatih, itu kisah para sahabat itu sudah selesai, dia itu 40 lebih. Dan dia yang sudah dengar sekitar 47. Dia Al-Fatih itu banyak dia hafal itu. Kisah Sirah Nabawi 40-an lebih ya filenya, dari awal sampai akhir dia sudah dengar dia itu. Ya. Bagus sekali. Dan Ustaz Firanda juga punya ini. Dan Ustaz Firanda juga punya tafsir. Sekarang Ustaz Firanda itu nulis tafsir. Karena timnya itu karena tim Ustaz Firanda itu bagus-bagus. Ya. Bagusnya banyak anak-anak muda yang bersemangat ya. Makanya selalu nulis. Dan tafsirnya itu diceritakan kepada saya, itu yang menulisnya tim-timnya itu. Beliau idenya, apa yang beliau sampaikan ya. Ya seperti kita sekarang juga sebenarnya. Tapi antara saya dengan beliau antara bumi dan langit. Baik. Untuk kisah-kisah ini. Dan memang daurah kisah itu, inilah kiranya yang membentuk karakter itu. Karena sepanjang pengkajian yang saya lakukan, mendidik iman itu melalui kisah. Melalui kisah itulah mendidik iman. Sekarang pendidikan iman, kisah, kita sinergikan dengan Al-Quran. Kita sinergikan dengan Al-Quran. Di situ dia dahsyatnya, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Dan ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ide saya ini ada mau diambil ya, bukan mau dikembangkan juga oleh teman-teman, oleh sebagian kawan saya ya di Pekanbaru. Ya. Insyaallah ya. Ya. Untuk sekolah tentang setingkat mahasiswa ya. Insyaallah.
Butuh waktu. Perjuangan Kampar Kiri ini, saya bertekad menjadikan Kampar Kiri ini negerinya para pejuang. Itu aja. Bapak itu menawarkan diri untuk jadi donatur 3 juta untuk ustadz ya. Itu tuh. Siapa yang mau berdakwah ke pedalaman. Tertarik sekali beliau dengan metode tafsir perencanaan kita buat tafsir ini sekarang, dan beliau udah lama dengar dari saya. Baiklah. Allah memaafkan Muhammad, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar berhalangan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Kemudian hanya orang munafik yang tidak mau berperang. Orang yang beriman kepada Allah di hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu. Malah hanya membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Dia ada aja. Dalam barisan-barisan yang banyak itu ada aja yang berbuat keliru seperti itu. Sesungguhnya sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan, mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan sehingga datanglah kebenaran pertolongan Allah. Menanglah urusan agama Allah padahal mereka tidak menyukai. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, jangan engkau Muhammad menjadikan aku terjumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Sesungguhnya Jahannam meliputi orang-orang yang kafir. Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau tidak ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati tidak pernah pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Jadi memang ayat surah Taubah itu membongkar hati orang musyrik, hati orang munafikin. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, hanya kepada Allah bertawakalnya orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari 2 kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari siksanya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Jadi falsafahnya para mujahidin itu aja. Menang atau mati syahid. Ish kariman atau mati syahidah. Hidup mulia di jalan Allah atau mati syahid. Ya, itu cita-cita. Ish kariman atau mati syahidah. Hiduplah mulia di jalan Allah atau mati syahid. Dan memang ada orang-orang yang di dunia ini hidupnya itu diciptakan oleh Allah. Saya melihat ada di dunia ini hidup orang itu diciptakan oleh Allah untuk orang lain. Untuk agama Allah. Ada aja itu. Memang perasaan jiwa seperti itu. Segala puji hanya milik Allah semata. Saya tidak tahu diri saya. Saya rasanya kadang tidak bisa tidur saya. Kadang saya tidak bisa apa-apa saya. Saya berpikir terus. Ya tentang umat. Ya tentang ini itu. Dulu Syekh Ibrahim tuh ngomong begini. Kami minta cerita apa saya tidak ingat lagi dari awalnya. Kamu suka berpikir ya? Ya saya suka pikir saya bilang. Saya suka berpikir saya bilang. Kata Syekh ketika itu bagus itu. Kata Syekh bagus itu. Sewaktu itu saya tidak begitu mengerti. Tidak seperti sekarang kali. Ya. Mufakir ya. Sekarang saya betul-betul baru mengerti ya. Oh ternyata memang apa yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim itu ada iyanya. Memang saya kalau udah berpikir itu tidak berhenti-berhenti sampai capek saya.
Sampai betul-betul ibarat lampu cas itu habis casnya baru dia berhenti itu. Nah, kalau enggak berhenti dia tuh pikir terus. Kalau datang di waktu malam sudah kacau tuh. Kalau waktu malam tuh kadang lalu tiba dia tuh waktu itu tuh pikir. Nah, jadi saya berpikir, ada pula pikir itu saya kira memang ada aja orang itu berpikir untuk dunia. Begitu juga dia berpikir. Dunia aja isi otaknya tuh. Pikir dapat aja ide dia. Dan saya berpikir lagi, saya kira memang para mufakir besar di dunia ini, ahli pikir besar di dunia ini, di kalangan para mujahidin, dari kalangan ilmuwan, begitulah hidupnya. Yang pikir aja gitu ya. Tinggal kita arahkan lagi pikiran kita nih. Pikiran buruk apakah pikiran baik? Kalau pikiran buruk itu bisa ngelantur kemana-mana juga dia. Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami sudah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamanya. Saya mendengarkan dari guru saya ya, bahwa setiap kali membaca Sahih Bukhari itu bertambah. Ada aja fawaid baru yang didapatkan oleh para ulama-ulama yang berfikir. Apalagi Quran. Maka ya bismillah. Ternyata di tahun yang ke-7 baru Allah mulai takdirkan berikan saya rizki untuk fokus untuk program ini. Sekarang alhamdulillah. 1 sampai tahun ke-6 ternyata Allah siapkan diri saya untuk apa? Berpikir untuk pernak-pernik ini. Yaitu bulat perjuangannya itu bulatlah dulu. Bismillah. Sekarang itu ininya. Itu konsep, itu kurikulumnya. Alhamdulillah. Maka ini ayat-ayat memberikan kenikmatan di otak saya rasanya. Kisah-kisah memberikan kenikmatan di otak saya. Banyak penelitian-penelitian yang ingin saya lakukan. Ini ada apa? Ini kisah ini di mana? Ini seperti apa? Ini maksudnya apa? Itu dia. Jadi, dan salah satu ini kaitannya dengan Syekh Ibrahim tadi. Salah satu kunci para peneliti itu yang suka berpikir. Jangan pernah berhayal peneliti bahis kalau tidak suka berpikir. Cap apa? Pakai otak saya, tidak bisa itu. Jadi maksud saya, jadi ada orang-orang yang seperti di ayat 52 ini, hidupnya itu apa? Hidupnya itu memikirkan masyarakatnya, memikirkan negaranya, ya, memikirkan banyak hal, ya. Berkalang tanah pun dia bisa, ya. Dalam perjuangan itu. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Jadi penyebab infak tak diterima itu fasik. Dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak melaksanakan salat melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan terpaksa. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuat kagummu. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, saya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Kemudian paragraf berikutnya, sikap orang munafik terhadap pembagian sedekah. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah, yakni zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan sedekah Dzul Khuwaisirah,
datang dan berkata, hendaklah engkau i'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil. Adil engkau Muhammad karena engkau tak adil. Celaka kamu, siapa lagi yang akan bersikap adil jika aku tidak berbuat adil. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang menganggap tidak adil karena mereka tidak menganggap mendapat bagian. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang yang berharap kepada Allah. Kemudian ketentuan-ketentuan pembagian zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin ambil zakat. Yang dilunakkan hatinya, yakni mu'alaf. Untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat namanya As-Saff yang 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ini 8. Sedekah fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, fi sabilillah dan ibnu sabil. Termasuk di antara fisabilillah zaman sekarang itu para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu itu boleh menerima zakat. Para penuntut ilmu itu boleh menerima zakat. Barakallahu fiikum ya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi kamu boleh menerima zakat. Itu maksudnya. Baik. Dan di antara mereka orang munafik ada orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah dia mempercayai semua yang baik bagimu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang menyakiti Rasul akan mendapatkan adab yang pedih. Nah, ini tuduhan-tuduhan orang munafik terhadap Nabi. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka cari keridhaannya jika mereka orang mukmin. Tidak, mereka orang munafik itu mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruslah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya, sungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Jadi Allah dah ungkapkan ini celaan terhadap mereka. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayat beserta ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Innama kunna nahudu wa nal'ab. Jadi bahwa pada perang Tabuk itu orang munafikin berkata dengan sinis, Muhammad berkeinginan menguasai negeri Syam dan benteng-bentengnya. Alangkah hebatnya, bukan? Pembicaraan ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi, lalu beliau mendatangi mereka dan berkata, kalian mengucapkan kata-kata itu? Mereka menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan memperolok-olok Allah dan Rasulnya. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami maafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Hasutan-hasutan orang munafikin dan ancaman terhadap mereka. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Mereka menggenggam tangan kiri mereka. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat yang ke-67 ini ada 3 sifat orang munafik. Pertama, menghidupkan kemungkaran.
2 mengumpulkan harta, 3 melupakan Allah. Dalam ayat 67 ini ada 3 sifat orang munafik. Pertama, mereka menghidupkan kemungkaran. 3 menghimpunkan harta, kikir maksudnya. 3 melupakan Allah. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan jahanam, mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrik seperti orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya, maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia, dan di hari akhirat mereka itulah orang-orang yang rugi. Apakah tidak sampai kepada mereka tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh, Samud dan kaum Ibrahim, penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti yang nyata Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini ayat ancaman duniawi. Kemudian ayat 71. Dan orang-orang yang beriman laki-laki, anjuran kepada orang beriman dan janji terhadap mereka. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi nikmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden. Dan keridaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Ayat 71 dan 72 ini tujuan hidup orang mukmin. Tujuan hidup orang mukmin itu satu, menjadi penolong sebagian yang lain. Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Ini tujuan hidup orang mukmin. Tujuan hidupnya Muhajirin dan Ansar itu menjadi penolong orang lain. 2, amar ma'ruf nahi mungkar. 3, mendirikan salat. 4, mengeluarkan zakat. 5, mentaati Allah dan Rasulnya. Pertama, menjadi penolong orang lain. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kemudian melaksanakan salat. Kemudian menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuqimuna Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jadi tujuan hidup orang mukmin ini menolong orang lain. Hidup orang mukmin itu pengen bantu orang, ya, pengen bermanfaat hidupnya buat orang. Jangan pernah berkhayal jadi pejuang kalau tidak ada sifat itu dalam diri. Jangan pernah berkhayal. Sifat ingin bantu orang, hidup pengen bermanfaat buat orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Maka banyak-banyaklah memberikan manfaat buat orang lain. Tidakkah antum teringat dengan kisah Dr. Abdurrahman As-Sumait? Seorang dokter yang banyak memberikan manfaat buat orang lain. Dia seorang pejuang sejati yang akan dikenang sepanjang masa namanya. Maka hidupnya orang mukmin itu apa? Hidup orang mukmin itu berpikir bagaimana menghidupkan orang. Keharusan bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan munafik. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqina wa'luz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah iman, dan menginginkan apa yang mereka tidak mencapainya. Mereka ingin membunuh Nabi
Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak mempunyai pelindung, tidak pula penolong di bumi. Dari Ibnu Abbas bahwa Al-Jallas bin Suwaid termasuk orang yang berdiam diri, tidak mau mengikuti Rasulullah dalam perang Tabuk. Ia berkata, jika Muhammad benar tentu kita yang membangkang derajatnya lebih rendah dari keledai. Perkataan ini disampaikan Umar kepada Rasulullah, tapi Al-Jallas membantahnya dengan bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak pernah berkata demikian. Maka turunlah ayat ini sebagai janji Allah bagi orang yang bertobat dan mengisa orang yang berpaling darinya. Lalu Al-Jallas bertobat dengan benar-benar bertobat. Kemudian ikrar orang munafik tidak dapat dipercaya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Saya teringat sebentar. Jadi tolong dicatat di guru official itu atau di Markis TV. Saya mau buat satu program seperti Fawaidul Quran, Fawaid Al-Quran. Kan ada kemarin bingkisannya, bisa ngaji kitab santai. Ini saya belum dapat singkatannya, belum saya pikirkan singkatannya, tapi dari pagi saya berkeinginan sekali nanti membuat rekaman satu ayat atau dua ayat, dan saya sampaikan fawaid. Ya, saya ada tahu seorang dokter yang buat rekaman seperti ini. Beliau alumni Al-Azhar, saya ingat saya, ya Al-Quran. Ya, dia menyampaikan faedah seperti itu. Maka kita sebagai seorang ahlu sunnah, ikuti sunnah Nabi, juga lebih layak untuk membuat ya fawaid yang seperti itu, sehingga bermanfaat hidup kita. Kalau di kemudian hari, kalau kita belum sempat menulisnya, tentu di kemudian hari bisa dituliskan oleh orang-orang sepeninggalan kita. Baik, barakallahu fikum. Ingatkan ya. Nanti apa? Kirim aja. Nanti apa judul, nama programnya akan saya cari nanti. Saya aja nyarinya. Kemudian ayat berapa tadi saya baca? Ikrar orang munafik tak dapat dipercaya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Saya khawatir, kadang-kadang orang sakit, ya Allah, sehat di seorang masjid, sehat nanti adalah lagi. Dan begitu sehat dah lupa lagi, itu bibit kemunafikan ada dalam hatinya. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang gaib? Kemunafikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Orang munafik itu mereka yang mencela orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Asbabun nuzul ayat 79 dari Ibnu Mas'ud, bahwa ketika turun ayat perintah mengeluarkan zakat, Ibnu Mas'ud sebagai tukang pikul mengeluarkan zakat dari hasil pikulannya. Pada saat itu apabila ada yang bersedekah banyak, kaum munafik suka mengatakan bahwa ia ria. Dan apabila bersedekah sedikit, ia mengatakan Allah tidak menginginkan sedekah yang sedikit. Maka turunlah ayat ini sebagai ancaman pada orang yang suka mengejek orang-orang yang bersedekah. Memang ya, ini nampaklah baca Quran ini nampak sifat orang sekarang. Sama saja engkau Muhammad memohon ampun bagi mereka atau tidak mohon ampun bagi mereka, walaupun engkau memohon ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik. Keadaan orang-orang munafik yang tidak mau turut berjihad.
Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dulu diam sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dengan dalam panas terik ini. Katakan Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. Jadi memang perang Tabuk itu adalah perang yang sungguh sangat luar biasa. Itu musim paceklik sampai disebutkan bahwa perang Tabuk itu kurma aja belum ada. Bayangkan, kurma belum ada. Ada sisa-sisa kurma simpanan dan keras-keras sekali. Makanya kata Rasul, man jahhadal jaisha fahujjah. Barang siapa yang menyiapkan pasukan ini, yakni berjihad dengan hartanya, kemudian dia berikan persiapan untuk perang itu, maka baginya surga. Yang datang siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu akbar. Dahsyat. Perang ini perang yang sungguh sangat menakjubkan. Panas sekali waktu itu perang Tabuk. Ya. Maka biarkan mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Maksud saya, kalau kita hidup zaman itu pergi tidak kita Tuhan, panas. Dan panasnya Arab tuh, cobalah nanti pergi ke Arab, rasakanlah panasnya itu. Minta ampun, luar biasa. Ya. Maka jika Allah mengembalikan Muhammad kepada satu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar, pergi berperang, katakanlah kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Larangan mensolatkan jenazah orang munafik. Janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk seorang yang mati di antara mereka orang munafik selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mati dalam keadaan fasik. Asbabun nuzul ayat 84. Dari Umar bin Khattab bahwa ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya datang kepada Rasul meminta gamis beliau sebagai kafan bapaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberinya. Ia pun meminta Rasul mensalati bapaknya. Ketika Rasul akan mensalatkannya, Umar berdiri memegang baju Rasulullah dan berkata, itu seorang munafik kok. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mensalatkannya. Maka turun ayat ini sebagai larangan mensalatkan orang yang mati dalam keadaan kafir dan munafik. Sejak itulah Rasul tidak mau lagi mensalatkan kaum munafik itu. Ya. Dan jangan engkau Muhammad kagum terhadap harta anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Tolong ingatkan sekali lagi. Itu ada beberapa orang yang minta kepada saya untuk bayar kitab tafsir. Alhamdulillah saya dapat uang bayar kitab tafsir. Saya mau beli tafsir lagi. Tafsir sekitar 30-an jilid atau 45 jilid. Kitab tafsir terbesar di zaman ini adalah tafsir hadis. Tafsir Quran dengan hadis. Insyaallah nanti ingatkan saya setelah ini, saya kirim langsung rekeningnya ke orang-orang. Ya. Kita akan lengkapi kitab tafsir kita ini ya. Kita cari betul tafsir-tafsir. Di rumah ada banyak, alhamdulillah kita pun banyak lagi insyaallah. Pahala keengganan orang munafik untuk berjihad dan pahala orang yang berjihad, dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya, niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang tinggal di rumah. Orang-orang kaya dan berpengaruh di antara mereka. Tengoklah ayat Tuhan. Kemudian mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad itu. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.
Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang berdusta, Allah dan Rasulnya duduk berdiam. Kalau orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa adab yang pedih. Jadi minta uzur itu udah biasa lagi. Ya, gitulah. Tak nak pergi dia. La ilaha illallah. Makanya orang Badui itu ada 4 sifat. Orang Badui yang munafik tinggal di luar kota Madinah itu tidak seperti orang munafik yang berada di dalam kota Madinah. Ya. Orang munafik yang berada di kota Madinah itu berada di majelis Nabi. Di tempat majelis Nabi dia duduk. Belajar di majelis Nabi dia. Nanti lihat dong di ayat yang 97 98 apa. Uzur-uzur yang dibenarkan syarak untuk tidak berjihad. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mereka bercucuran air mata karena sedih. Oh Allah. Disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Tengok orang beriman. Wallahu akbar. Allah akbar. La ilaha illallah. Ya, jadi ada orang-orang yang seperti itu. Tidak bisa dia pergi ikut jihad. Mereka bercucuran air mata. La ilaha illallah. Memang luar biasa ya. Kalau selama ini saya sering menyatakan bahwa mereka berjihad dengan tetesan darah dan tidak kenal dengan tetesan air mata. Ternyata ada tetesan air mata mereka. Tetesan air mata tidak berangkat berjihad. La ilaha illallah. Ya. Ada tetesan air mata para sahabat tentang jihad. Apa itu? Cucuran air mata karena sedih disebabkan mereka tidak peroleh apa yang mereka infakkan untuk ikut berperang. La ilaha illallah. Mereka tak punya apa-apa. Bersedih mereka. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang minta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang di jalan Allah. Dulu di negeri ini juga begitu. Anak-anak negeri ini, hatta ibu-ibu dan semuanya. Ya, mereka ketika sebelum merdeka itu rela berkorban, rela berjuang anak-anak negeri ini. Ada yang infakkan emas mereka, kalung mereka, apa yang mereka infakkan ya. Beras, padi, mereka infakkan. Ya. Apalagi pasca revolusi jihad dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang minta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci hati mereka.
sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. La ilaha illallah. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Begitulah ya keadaannya ya. Mereka orang-orang munafik tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, jangan kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh Allah telah memberitahu kepada kami tentang beritamu dan Allah melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Mereka berpaling dari mereka karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor di tempat mereka Jahannam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika perang Tabuk itu selesai, Rasul kembali, itu orang datang sama Nabi lagi, Muhammad kemarin kami tak jauh pergi datang ini alasan kami ini macam-macam. Ya, macam-macam. Begitulah. Ya. Dan memang ada orang beriman ketika itu tidak datang di kalangan sahabat. Ya. Saya tidak ceritakan sekarang. Dia betul-betul menyesal. Gimana pula perang sana? Tidak ada lagi orang Madinah kita itu, tapi tidak ada orang beriman. Ya, sedikit. Hanya yang jaga Madinah saja. Allahu Akbar. Apa pula tidak bersedih hati orang-orang yang beriman itu. Abdullah bin Ka'ab berkata, demi Allah tidaklah Allah memberikan nikmat kepadaku setelah Dia menuntunku ke dalam Islam dengan sebuah nikmat yang lebih besar pada diriku daripada sikap jujurku kepada Rasulullah supaya aku tidak berdusta kepadanya sehingga aku menjadi celaka sebagaimana orang-orang berdusta telah bercelaka. Maka turunlah ayat ini. Ya. Maka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka, tetapi sekalipun mereka menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpakan mara bahaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan di antara orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Kemudian sesungguhnya infak itu satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, kelak akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha mengampun, pengampun lagi Maha penyayang. Ya, dan juga yang baik ya. Dan ayat ini orang munafik yang tinggal di luar kota Mekah itu ada 4 sifat mereka. Satu, yang pertama, lebih keras kekufurannya karena jauh dari majelis ilmu. Lebih keras kekufurannya karena jauh dari majelis ilmu. Kedua, jahil tentang hukum. Yang ketiga, zakat dianggap sebagai cukai yang membebankan atau apa bahasa lainnya. Tengok di ayat yang ayat yang ke-98. Satu kerugian. Infak di jalan Allah itu satu kerugian ya. Jadi dia menganggap zakat itu sebagai sesuatu kerugian. Itu aja tulis. Yang keempat, senantiasa menanti musibah menimpa penduduk kota Madinah. Untuk itulah untuk memperbaiki diri itu sebenarnya setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama majelis ilmu, yang kedua teman yang baik, ketiga wahyu. Nah, 3 hal itu untuk memperbaiki diri itu. Kemudian
Dan di antara orang Badui itu ada yang beriman beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya, ya. Ada juga yang beriman. Dan kita sudah selesai di juz yang ke-10 ini. Kita masuk ke juz yang ke-11. Sekarang hari keberapa puasa ini? 10. Hah? Udah 11 ya. Nah, seharusnya kita 1 juz lagi. Kita lanjut dulu. Kan 1 juz lagi. Udah hari ke-11. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung. Dan di antara orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang yang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga yang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan disiksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di ayat 100 itu, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Ini orang-orang apa? Ini ayat adalah ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat Nabi. Ini kabar gembira bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya itu adalah as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi yang pertama itu orang mukmin dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Jadi pujian yang ada pada muhajirin dan ansar itu pada sifat mereka, bukan pada tempat tinggal mereka. Ya. Baik. Keharusan penguasa mengurus zakat. Keharusan penguasa mengurus zakat. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, berdoa untuk mereka, sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat. Inilah diantaranya ya ayat perintah mengambil zakat. Penguasa mengambil zakat dari orang kaya. Dan ini juga ayat memberikan faedah bahwa harta zakat itu menyucikan harta mereka. Membersihkan harta mereka dan menyucikan diri mereka. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya. Dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah dan mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian keharusan atau kewajiban terhadap tipu muslihat orang yang mempergunakan masjid sebagai alatnya. Dan di antara orang-orang munafikin itu ada mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana, disebut dengan masjid dirar. Pada orang-orang beriman untuk kekafiran dan untuk membaca belah di antara orang-orang yang beriman. Serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka datang pasti bersumpah. Mereka dengan pasti bersumpah. Kami hanya mengkehendaki kebaikan dan Allah menjadikan saksi bahwa mereka itu pendusta dalam agama.
Yang dimaksud dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu ialah pendeta Nasrani bernama Abu Amir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya di Syria untuk melaksanakan salat di masjid yang mereka dirikan. Serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Tetapi Abu Amir tidak jadi datang karena ia mati di Syria. Dan masjid yang didirikan kaum munafikin itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah berkenaan dengan wahyu yang diterimanya setelah kembali dari perang Tabuk. Ini peristiwa Masjid Dirar. Masjid Rasulullah sebelum Rasul berhijrah ke Madinah, terdapat seorang Bani Khazraj bernama Abu Amir yang telah memeluk agama Kristen. Beliau adalah alim dan dalam agama tersebut dan disanjung oleh kaumnya. Kedatangan Rasul sangat tidak menyenangkannya karena menghalang cita-cita beliau menjadi pemimpin. Jadi diriwayatkan bahwa dia berkata akan memerangi Rasulullah. Setiap peperangan, ya, dia mempunyai peranan dalam mencetuskan perang Ahzab dan menyertai setiap peperangan menentang Rasulullah sehingga perang Hunain. Setelah itu ia melarikan diri ke Syam. Dia mengantar surat kepada orang-orang munafikin untuk menghimpun senjata agar membuat sebuah masjid sebagai pusat gerakannya. Katanya dia dalam perjalanan menuju berjumpaan dengan Kaisar Rum. Golongan munafik telah menjemput Rasul untuk salat di masjid tersebut agar orang ramai tidak menyadari rencana itu seolah-olah ada kebaikan untuk Islam. Rasul telah dipahamkan oleh Jibril tentang rencana mereka. Jadi begitu dia mati, datang lagi nak bawanya Rasulullah, tapi Rasul sudah Allah kasih tahu. Ya, kemudian janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya, sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar takwa, bukan di atas pengen sakit hati. Jadi masjid kalau dibangun di atas dasar sakit hati, itu bahaya. Bisa-bisa terhukum jadi masjid dirar. Ya. Maka masjid itu la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid itu sungguh betul-betul didirikan berdasarkan ketakwaan. Min awwali yaumin ahqqu an taquma fihi. Ya, dari pertama hari lebih pantasnya berhak kamu melaksanakan salat di dalamnya. Sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid di atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah mengetahui kebijaksanaan. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Ntar ini berbuka puasa di Napan. Di Markis apa caranya? Beli juga nasi enggak? Ya, siapa tinggal di sini? Yang ikut sama saya siapa saja? Ya. Sebentar habis ini kita berangkat lagi. Penghargaan Allah terhadap para syuhada. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan harta mereka dengan memberinya surga untuk mereka. Mereka berpegang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikianlah kemenangan yang agung. Ini luar biasa. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini ayat yang mesti kalian hafal. Ayatnya para pejuang ini, ya. Mereka itulah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, yang mengembara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi sifat orang mukmin dalam ayat 111 dan 112 ini: 1 bertaubat, 2 beribadat, 3 memuji Allah, 4 mengembara menuntut ilmu, 5 rukuk dan sujud. Ulang ya. 1 bertaubat, ada enggak orang nulis nih? 2 beribadat, 3 memuji Allah, 4 mengembara menuntut ilmu. Ya, mengembara menuntut ilmu. Kemudian rukuk dan sujud, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga hukum-hukum Allah, menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin.
Larangan meminta ampun untuk orang musyrik tidak pantas bagi seorang nabi dan orang beriman memohon ampun kepada Allah bagi orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Dari Sa'id bin Musayyib bahwa ketika Abu Talib paman Nabi hampir menghembuskan nafas terakhir, Rasul datang kepadanya, didapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berada di sisinya. Nabi bersabda, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kul kalimatan uhajjulaka biha indallah." Kalimat yang menjadi pembela, saya dapat membelamu di hari akhirat. Kalau Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, "Hai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hai Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Kedua orang itu tidak berhenti membujuk Abu Talib sehingga kalimat terakhir diucapkan sesuai dengan agama Abdul Muttalib. Nabi bersabda, "Aku akan memintakan ampun. La astaghfiranna laka ma lam unha an." Saya betul-betul meminta ampun untukmu, wahai paman, selama saya tidak dilarang. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan. Tidak boleh. Maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Adapun permohonan ampun Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena satu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum setelah mereka diberinya petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka Fajar ini banyak doa untuk orang tua itu selagi belum mati. Jadi ustadz besar, pergi belajar. Ya. Semoga dengan demikian dia bisa masuk Islam nanti. Nah, orang ikut aja tuh kalau kita jadi orang besar. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan. Bismillah. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi. Orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi pada masa sulit setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit. Nah, siapa yang 3 orang itu? Ini Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Mereka disalahkan karena tidak mau ikut berperang. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maafnya. Jadi pokoknya mereka ini tak mau pergi aja di waktu itu. Jadi kesal mereka, sedih mereka, tidak pernah mereka mendapatkan kesedihan melebihi kelebihan kesedihan ditinggalkan oleh Muhammad ketika itu di kota Madinah. Ya. Akhirnya kan Rasul memboikotnya, mentahdirnya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Zuhri mengatakan bahwa saat Rasul berangkat menuju medan perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' tidak ikut berperang. Mereka adalah para sahabat Ansar. Mereka sangat menyesal karena uzur mengakibatkan mereka tidak bisa ikut berperang selama kurang 50 hari. Mereka diboikot kaum muslimin. Mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian turunlah ayat ini. Sampai disebutkan boikotnya itu para sahabat itu tidak mau menjawab salamnya. Ya. Ka'ab bin Malik ini sedih mereka. Tidak ada terasa runtuh lagi ya dalam kehidupan mereka ketika itu. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui berdiam di sekitar mereka. Tidak turut menyertai Rasulullah pergi perang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan ditulis bagi mereka sebagai suatu amal kebaikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan tidaklah mereka memberikan infak baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi satu lembah berjihad kecuali akan ditulis bagi mereka sebagai amal kebaikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Ya, ini anjuran ayat tentang ya menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu. Jadi umat Islam itu bagi dua nih, kumpulan yang berhilir tugas
Ya, perang adalah fardu kifayah. Ya. Kumpulan kuat berjihad, kumpulan yang ada lagi yang menuntut ilmu. Nah. Jadi apabila yang berjihad itu kembali, mereka mendalami agama. Sedangkan yang satu lagi keluar pula pergi berjihad. Nah, itu dia. Wahai Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit batin seperti kekafiran, kemunafikan, keraguan dan sebagainya, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dan apabila diturunkan satu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah salah seorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Kemudian ini hukum hikmah diutusnya Nabi lagi. Ayat 108 sampai akhir surah. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Rabb selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dialah Rabb yang memiliki aras singgah sana yang agung. Jadi yang diinginkan Rasul itu harisun alaikum bil mu'minina raufur. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menginginkan atas kalian orang yang beriman itu. Ya, sangat menginginkan apa? Keimanan dan keselamatan. Jadi, itulah hikmah diutusnya Rasul. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sudah selesai surah At-Taubah dan insyaallah nanti malam kita lanjutkan dengan surah Yunus atau besok pagi. Yang jelas saya malam ini tetap di sini tarawihnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.